yang sebagaimana nanti bakal kita jelaskan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamidan lillah wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan mu'linatan bihal lisan wa musaddiqatan bihal arkan wal janan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa habibuhu wa aminuhu alladhi wajabat 'alal ummati tasdiquhu wa qabuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, harus kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang mana Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kepada kita, selalu limpahkan kepada kita, selalu manjakan kepada kita, baik yang kecil dan yang besar, baik untuk kita secara pribadi ataupun orang di sekitar kita, baik apa yang kita miliki dan segala sesuatu yang belum kita miliki, itu sudah termasuk dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana selalu semangat, selalu bersedia, baik hidup dan mati beliau, selalu perhatian, selalu menganggap umatnya itu adalah orang-orang yang Masya Allah. Selalu mengharap umat-umatnya menjadi orang yang terdekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat menginginkan umatnya untuk menjadi orang yang berjalan di syariatnya Allah dan Rasulnya. Bahkan dalam hal kecil pun diajarkan oleh Nabi Muhammad. Hal yang mungkin kita tidak merasa perhatian dengan hal itu, diajarkan sama Nabi Muhammad. Bukan hanya diajarkan sama Nabi Muhammad, bahkan dikasih ganjaran oleh Nabi Muhammad. Dikasih tahu, sampah kecil yang ada di pinggir jalan, yang mungkin sekira jangankan mengganggu jalan motor atau mobil ataupun jalan kaki seorang, mengganggu pandangan mereka pun, itu kita singkirkan, dihitung sedekah. Luar biasa Nabi Muhammad untuk mengajarkan kepada umatnya, menganggap hal-hal yang kecil itu jangan diremehkan. Hal-hal yang baik, dari yang kecil sampai yang besar, jangan sampai diremehkan. Inilah tuntunan Nabi Muhammad. Perhatian sama kita, peduli sama kita, selalu berharap kepada kita. Sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini alhamdulillah kita memperingati malam 10 Muharram. Malam yang sangat sakral untuk umat Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajri wa layalin ashr. Demi fajar subuh
dan malam 10 atau 10 malam. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu yang agung. Wasyamsi wa duhaha. Bersumpah demi matahari dan sinar matahari siangnya. Wal qamar wal asr. Banyak Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu yang besar dan agung, yang mempunyai keajaiban. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah walayalin asyar, dengan 10 malam. Ulama mufassir, ahli tafsir, pakar-pakar tafsir berbeda pendapat dalam hal ini. Yang pertama, mereka mengatakan, ada yang bilang 10 malam bulan Dzulhijjah khusus untuk 10 malamnya, yaitu malam Idul Adha. Ada yang bilang dari awal malam sampai 10 Dzulhijjah. Begitupun juga untuk bulan Muharram. Ada yang bilang malam Asyura, malam 10. Ada yang berpendapat dari awal tahun yaitu 1 Muharram sampai 10 Muharram. Jadi sesuatu yang mulia, sesuatu yang besar itu Allah bersumpah dengannya. Apa sih sesuatu yang besar tentang malam 10 Muharram ini? Sekalipun dari hadis-hadis yang sampai kepada kita, hadis-hadis yang telah dikaji oleh ulama, sekalipun memang masih ada perdebatan, masih banyak persepsi tentang keabsahan hadisnya. Tidak kita pungkiri, tapi setidaknya kita ambil sisi positif dan edukasinya di sini. Pertama, kejadian yang agung di malam 10 Muharram banyak dari nabi-nabi dulu. Ada yang bilang Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nur Muhammad malam 10 Muharram. Ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan, mempertemukan Nabi Adam dengan Siti Hawa 10 Muharram. Allah Subhanahu wa taala memenangkan bala tentara Nabi Daud dari peperangan melawan kaum Jalut. Terus Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari kekejaman Fir'aun dengan menyeberangi Laut Merah dan dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa pada tanggal 10 Muharram. Fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Pertama, Nabi Musa disuruh berkhalwat selama 30 hari, kemudian ditambah 10 hari jadi 40 hari. Pas 10 hari ini, yaitu terakhirnya malam 10 Muharram, Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kejadian-kejadian yang kita dapatkan dari asar wal akhbar. Adapun hadis yang kita dengar tentang orang Yahudi ketika berpas-pasan sama Nabi Muhammad, ataupun ketika itu mungkin ada sedikit keles ketika jalan, Nabi Muhammad datang kepada orang Yahudi, terus mereka nggak mau melawan Nabi Muhammad, nggak mau menantang, nggak mau membalas, nggak mau membela. Kenapa? Kenapa kalian tidak mau, kata Nabi Muhammad? Kami berpuasa. Kami berpuasa. Hebat.
Kaget Rasulullah melihat kayak gitu. Kok puasa? Kalian berpuasa kenapa? Iya, kami berpuasa hari ini karena kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kami, yaitu umat Nabi Musa serta Nabi Musa dari kezaliman Firaun. Terus apa kata Nabi Muhammad? Nahnu aula minhum. Wah, kalau kayak gini kita harus lebih, kita lebih berhak. Jadi banyak perdebatan tentang hadis, tentang keabsahan hadisnya dari akhbar asarnya, yang pasti tetap kita lakukan kesunahan hari Asyura. Sebagaimana Nabi Muhammad menyarankan kepada kita untuk berpuasa. Karena kenapa? Puasa di bulan Asyura, di hari Asyura itu sangat dianjurkan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita. Karena bukti syukur kita. Bahkan ulama mengatakan, puasa sunnah yang paling afdal termasuk puasa Asyura. Ada berapa? Yaitu pertama puasa Arafah, terus puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid nih 12, 13, 14, 15 setiap bulan. Terus puasa Senin Kemis, dan terakhir yaitu puasa Asyura. Dianjurkan kita untuk berpuasa, dianjurkan kita untuk menahan lapar dan haus, bagaimana seperti puasa yang lainnya. Bulan Ramadan kita sudah puasa, bulan Syawal kita sudah berpuasa, bulan Zulhijjah yaitu Arafah kita berpuasa, dan Asyura kita berpuasa juga. Disunnahkan oleh ulama-ulama kita untuk berpuasa. Ini menunjukkan apa? Kalau kita lihat dari orang Yahudi, rasa syukur, bersyukur mereka. Kata Nabi Muhammad, nahnu aula minhum. Berarti kita harus berpuasa juga, lebih berhak. Karena kenapa? Kita bersyukur juga. Jadi ada indikasi di sini, edukasinya untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak harus bersyukur karena kita sendiri. Orang lain bahagia, orang lain sehat, orang lain tersenyum, orang lain dapat nikmat, orang lain dapat kebahagiaan, kita bersyukur. Karena kenapa? Saudara kita, keluarga kita, tetangga kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, jangan sampai ada hasud. Ini terkadang tetangga, orang terdekat dapat harta lebih, kebahagiaan dikit, ini kita hasud. Pengen hilang itu nikmat dengan segala cara, berbagai macam hal-hal yang bisa menghilangkan nikmat orang tersebut. Salah. Bersyukur juga, kita bahagia. Tunjukkan rasa syukur kita. Karena saudara kita bersyukur, alhamdulillah. Kita terkadang kalau melihat saudara kita mengkerut, tetangga kita mukanya muram, sedih, rasanya nggak nikmat. Tapi kalau kita melihat orang terdekat kita, tetangga kita, keluarga kita, sahabat kita, cerah, sumringah mukanya, kita senang. Kalau nggak senang berarti lihat hati kita. Adakah hasud? Adakah iri dan dengki? Jangan sampai hati kita kotori dengan penyakit-penyakit iri, dengki, dan hasud tersebut. Mari kita selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, tidak akan bisa kalian hitung apapun itu. Makanya kita disunnahkan muhasabah. Menghitung-hitung, sekalipun tidak bisa dihitung. Untuk kenapa? Supaya kita tahu berapa besar nikmat Allah yang sampai kepada kita. Bahkan ada orang
10 tahun terakhir ada orang dia kaget pergi, ada orang sakit di sampingnya, beli tabung oksigen lebih mahal. Sehari itu makan 4 tabung oksigen, 5 oksigen. Harganya sekian, sekian, sekian. Nah, ini sehari. Gimana dia yang hidup 70 tahun, 80 tahun? Dia sadar. Hitung nikmat Allah supaya kita ada rasa syukur. Jangan kita hitung apa yang kita dapat dari musibah, dari bala. Timbul benci, timbul kesal, timbul mengeluh. Tidak ada syukur. Cari yang baik, hitung yang baik, tinggalkan yang dari hal-hal buruk yang kita dapatkan. Ya Allah, hari ini saya nggak dapat ini, tapi alhamdulillah saya masih bisa kenyang, saya masih bisa senyum, badan sehat, berjalan masih bisa, melihat saudara mataku masih lancar, masih terang. Itu kita lihat. Jangan melihat yang buruk. Hilang duit sedikit, aduh pusing. Tapi dia nggak ngelihat nikmatnya masih dikasih, hatinya masih sadar, rasanya masih tertancap. Itu yang kita lihat. Hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita bakal menjadi orang yang bersyukur terus. Kalau kita selalu menghitung, memang nggak bakal bisa dihitung nikmat Allah. Tapi apa? Kita menghitung untuk menyadarkan kita, untuk menjadikan kita orang yang selalu ingin bersyukur pada Allah. Banyak satu kita hitung. Allah, berapa banyak nikmat Allah yang sampai kita. Wajib kita syukuri, wajib kita jaga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sunnah di Asyura yaitu puasa kita sudah tahu semua. Ulama mengatakan amalan jadi sayur rangka, yang biasa jadi ngasih tempe jadi daging kambing apa daging sapi. Tausi'ul iyal. Apa kata Nabi Muhammad? Man wassa'a ala iyalihi wa ahlihi yauma Asyura wassa'ahullahu sa'ira sanati. Barang siapa yang royal kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya, maka Allah perluaskan rezekinya selama setahun. Janji dari Allah. Yakin gak kita? Itu anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Kita di Hadramut, di Tarim khususnya. Waktu kita belajar di sana, itu rupanya setiap Asyura anak-anak itu keliling rumah. Nah, keliling rumah, gedor-gedor pintu. Ada nggak bagi-bagi kayak cemil-cemilan anak kecil, makanan anak kecil, makanan ringan untuk bulan Asyura ada nggak? Kata dia. Ada, kita kasih. Keliling mereka, model kayak lebaran. Tapi tidak singgah, cuma bawa plastik, kasih gitu. Dan ini setiap tahun. Tausi' alal iyal wa ahli. Memperluaskan, menggampangkan, berbagi kepada keluarga, orang-orang terdekat, tetangga, apa semuanya. Dan itu dianjurkan. Di Hadramut, di Tarim, itu setiap tahun begitu. Dan kita kadang-kadang digedor. Kuliah asrama kita itu digedor orang mereka. Asrama kuliah kita itu digedor. Sisi wala masyi kata mereka. Ada enggak hagu Asyura kata dia. Ada, keluarkan permen kadang-kadang. Kalau enggak di sana sebutnya torozan. Torozan itu kayak taro gitu. Ada coklat, itu dibagi. Tausi' alal iyal. Besok 10 Muharram yang puasa silahkan sahurnya. Kalau rezeki banyak apa semua, jangan dibataskan. Segini dulu lah. Enggak, makan yang enak. Makan yang bagus. Termasuk kenapa? Mensyukuri nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian, tampakkan.
tunjukkan, perlihatkan, berbagi kepada orang, menunjukkan kalau kita ada rasa syukur dari harta yang lebih. Menunjukkan kalau kita ini dalam menunjukkan kita punya harta lebih dan berbagi. Syukur dulu. Kedua, ada pedulinya sama orang-orang lain. Ketiga, membantu yang lemah. Banyak sunnah-sunnah di bulan Asyura, di hari Asyura, seperti masrur sil yatim. Ini cuman mengusap kepala anak yatim. Mengusap kepala anak yatim. Banyak masih amalan-amalan yang lain. Ada yang ngomong 10, ada yang akan lebih. Yang penting dari sini kita hendaknya berbuat kebaikan. Masrur sil yatim. Usap kepala anak yatim itu disunahkan. Karena kenapa? Ini cuma usap. Gimana berbaginya? Memberinya. Menyayanginya. Karena kenapa? Secara fisikal. Secara psikolog. Anak yatim ini mentalnya berubah. Karena kenapa? Mereka nggak dapat kasih sayang dari seorang ayah. Makanya Nabi Muhammad sangat menganjurkan kepada kita untuk menyayangi anak yatim. Untuk perhatian kepada anak yatim. Ngajinya, makannya, kesehatannya. Lihatkan, cari di mana ada anak yatim. Apa kata Nabi Muhammad? Ana wakafil yatim kahataini fil jannah. Saya, kata Nabi Muhammad, sama orang yang menanggung kehidupan anak yatim seperti dua jari ini, antara jari tunjuk dan jari tengah di sorga. Menunjukkan apa? Dekat sama Nabi Muhammad. Apalagi sekarang karena kebiasaan masyarakat. Bahkan salaf-salaf kita juga untuk Yaumul Asyura ini termasuk lebaran anak yatim. Berbagi kepada anak yatim. Gak bisa juga, gak ada harta lebih, usap kepala mereka. Kasih sayang kepada mereka, tunjukkan peduli kepada mereka. Cobaan memang untuk anak yatim nih Pak. Cobaan. Berat. Karena wataknya berubah. Kalau kita bilang tuh agak berantu sedikit, benar. Agak berantu sedikit, emang benar anak yatim. Emang ketengok. Untuk anak yatim. Maka kita di saat dianjurkan sampai di Muhammad, perhatian, sayangi mereka. Jadi mereka ngerasa, biarpun mereka tidak dapat kasih sayang dari orang tua, kita dapat memberi kasih sayang pada mereka seperti orang tua. Biarpun tidak sesempurna apa yang mereka inginkan, biarpun mereka kita tidak bisa melakukan semaksimal apa yang pernah dilakukan sama orang tua, setidaknya kita berusaha untuk menyayangi mereka, menyantuni mereka, membantu mereka, melihat mereka, pandang mereka, tolong mereka. Anak yatim perlu perhatian khusus, bahkan khusus anak yatim. Kalau misalkan dia tidak ada yang nanggung hidupnya misalnya sendiri, wala makanan. Kalau ada anak yatim kelaparan, seluruh kampung berdosa. Ada anak yatim, pendidikannya tidak terdidik, baik dari ngaji, dari hitung menghitung, tidak ada yang nak biayai sekolah ke orang, seluruh kampung berdosa. Saking perhatian sama anak yatim. Bantu mereka, tolong mereka. Ini anjuran dari Nabi Muhammad. Tidak terkhusus untuk Yaumul Asyura aja. Setelah Yaumul Asyura, seterusnya. Cuman hari ini sebagai madhar. Madhar nih kayak event gitu. Nunjukkan sesuatu yang besar itu kita lakukan kebaikan sih. Yang lain kita lakukan. Maksud di situ Allah itu. Yo, sekarang kita lakukan dari puasa. Kita yang bisa puasa, kita puasa. Yang tidak bisa puasa dengan iktidar, udzur halangan yang lain,
Tak apa-apa, yang penting berbuat baik. Ya Allah Ustaz, aku tak bisa puasa karena ni. Ada yang puasa, belikan berbuka puasa. Kan indah. Sunnah. Bagus. Kita tak puasa tapi kita dapat pahala puasa. Luar biasa ya. Yang penting, yang pasti di hari Asyura jangan sampai kita lepas untuk bersyukur kepada Allah dan untuk hari-hari setelah dan berbagi baik itu kepada keluarga, tetangga, orang-orang terdekat kita, terlebih khusus untuk anak-anak yatim. Ada hal-hal yang lain di hari Asyura yang mungkin kita tidak menyinggung masalah ini karena sedikit masalah ini heboh. Masalah ini terkenal, masalah ini ma'ruf, kejadian ini kita tahu, tapi kita tidak nyinggung, tidak nak ngebahas, karena kenapa? Nanti timbul rasa dengki, benci, kesal, penyesalan, dan nak. Kalau ada beberapa sekte ataupun kelompok orang, kita ingatkan, kita kasih tahu, sekelompok orang di hari Asyura ngajak untuk hal-hal kayak misalnya, tidak usah kita bahas, kita sebut adalah peringatan Karbala dengan ini. Jangan nak, kita tidak nak ngebalas tentang Karbala, tidak nak. Yang pasti kalau ada sekelompok orang, segelintir orang, baik dia figur atau bukan figur, baik dia terkenal ataupun tidak terkenal, baik dia pakai imamah atau tidak pakai imamah, tidak usah diikut, tidak usah didengar, diam saja. Kalau ada kelompok seperti ini, ngajak untuk memperingati hari Karbala, jangan. Kisahnya terkenal, jangan ada. Yang penting kita lakukan untuk memperingati, mengucapkan, menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena nabi-nabi kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba yang memperlihatkan kepada orang lain bahwa kita mendapat kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, doa kita tadi, janji saya, doa kita tadi fadilah besar, sekalipun banyak apa-apa, tapi kita khususan ini termasuk pesimis ataupun doa. Fadilah dari doa yang kita baca tadi disebutkan sama Imam Al-Juhuri, Zakara Sayyid Al-Mad'u Rasulullah fi kitabih Al-Jawahir. Sayyid Rasulullah dalam kitab Jawahir mengatakan, annahu man qala fi yaumi Asyura 70 marrah hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Barang siapa yang membaca hasbinallah, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali di hari Asyura, lam yamutil kasana, dia insya Allah, kalau belum takdir dia, kalau belum ajal dia tidak bakal mati tahun. Ini menurut beliau. Kita sampaikan karena amanat dari amalan yang kita lakukan. Amalan ini kan beliau yang buat, kita sampaikan. Adapun terlepas dari persepsi pendapat-pendapat yang lain, kita pinggirkan dulu. Karena kita sampaikan pendapat beliau, karena yang kita baca doa susunan dari beliau. Jadi ini fadilah dari beliau mengatakan, barang siapa yang baca 70 kali hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, dan baca doa tadi 7 kali, maka dia tidak meninggal tahun itu. Alhamdulillah, itu yang baca. Kalau belum ajala gitu. Dan yang insya Allah mendengar pun, insya Allah panjang umur lah kita semua. Semua insya Allah kita panjang umur, dikasih panjang umur yang dalam ketaatan, dalam sehat walafiat, taat, tidak bermaksiat, selalu cinta kepada Nabi, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Waman dana ajalu, di sini baru jelaskan dia, barang siapa yang dekat ajalnya, lam yuwaffaq li qiraati, tidak dikasih gerakan, tergerak dia untuk membaca, mendengar, ataupun mendukung orang-orang yang membaca. Jadi
terlepas dari perbedaan pendapat ataupun persepsi yang lain. Kita tidak mikir, tapi tidak nak berdebat juga kita, capek juga. Yang pasti kita sampaikan apa yang beliau kasih tahu tentang amalan nih, karena beliau yang buat dan beliau yang nyusun. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita di malam Asyura ini 10 Muharram ini menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang royal kepada keluarga kita, orang-orang terdekat kita, menjadi orang-orang yang cinta kepada anak-anak yatim, perhatian kepada anak-anak yatim, menjadi orang yang mengingat dan memperhatikan bagaimana sejarah perjuangan nabi-nabi kita dulu, sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua yang hadir di sini insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Insyaallah jangan lupa kita ibadah kepada Allah. Paling sedikit salat Isya berjamaah, salat subuh berjamaah. Kalau nak lebih salat witir 3 rakaat ataupun 1 rakaat. Yang penting salat witir dan baca doa sebisa-bisa, minta doa. Apapun hajat kita, apapun keinginan kita, minta sama Allah Subhanahu wa taala, di mana sekalipun Allah Subhanahu wa taala lah tahu tentang kita. Tahu kemauan kita. Tahu apa yang kita minta. Tanpa kita ngomong Allah lah tahu. Tapi tunjukkan. Syahidun li biftigari. Fadu'ai wa btihani, kata Imam. Syahidun li biftigari. Gimana sebelumnya? Qad kafani 'anhu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Allah Subhanahu sudah cukuplah. Seharusnya Allah memanglah tahu dengan kemauanku, permintaanku, keinginanku, apa yang nak ku doakan. Lakin fadu'ai wa ibtihali, kata Imam Haddad mengatakan dalam syairnya, fadu'ai wa ibtihali. Ya Allah, permintaanku nih yang ku baca doa sekarang nih, wa ibtihali, dan ibtihalku minta merengek kepadamu. Syahidun bibtigari, bukti, tanda, saksi kalau ku butuh kepadamu. Tunjukkan kalau kita butuh sama Allah. Jangan diam jalan. Aduh, sudahlah, cukuplah. Tidak usah minta-minta lagi lah. Allah lah tahu apa yang butuh. Minta, tangiskan, merengek kalau bisa. Minta, jangan lepas. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cukup segini. Insyaallah habis Isya kita ada satu ayat untuk semua insyaallah lihat, usap kepala mereka, kalau bisa cium kening mereka, sayangi mereka, karena setidaknya mereka perlu kasih sayang, perlu perhatian. Enggak harus malam ini juga, setelahnya memang perlu kasih sayang. Yang pasti kalau mereka ada salah, maafkan dan tegurkan. Jangan sampai melakukan hal-hal yang mungkin merusak secara fisikal karena mereka anak yatim. Hakadha minni, mohon maaf kalau terlalu panjang, dan juga ada kalau kata salah kita yang menyinggung ataupun mungkin beda pendapat dari hal-hal yang lain. Kita minta maaf. Astaghfirullah min qaulin bila amalin. Laqad nasantu bihi naslan bi ya'qub bi amatukal khairu lakin ma tamartu bihi. Wa masaqamtu qaulin akastagimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.